Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali kepada Bible Class kita yang seri akhir zaman ya. Hari ini pertanyaannya apa sih kiamat? Ya, jadi apa sih arti kiamat? Nah memang pemahaman kiamat yang umum dalam benak orang Indonesia beda sama Alkitab. Ya, saya ambil dari sumber kata Kamus Besar ya bahasa Indonesia. Kata kiamat bagi orang Indonesia yang pertama lihat itu. Itu hari kebangkitan sesudah mati. Jadi orang yang meninggal dihidupkan kembali untuk diadili perbuatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, hari kiamat itu dalam pikiran orang Indonesia ya umum. Itu hari akhir zaman. Jadi dunia seisinya rusak binasa, lenyap. Kadang-kadang kiamat yang ketiga, kalau kita lagi punya masalah, lalu menjalani hidup, lalu kita berkata, waduh kiamat. Nah itu ya. Nah ini yang ketiga ini ya. Semuanya sudah berakhir. Waduh, enggak akan muncul lagi. Atau yang ketiga, yang keempat, celaka sekali. Bencana besar, rusak dan binasa seperti ini. Nah jadi kalau kita mau lihat apa sih kiamat itu. Saya mau ajak saudara lihat Alkitab saja. Jadi kalau dalam pengertian Alkitabiah yang dipahami orang Kristen itu muncul dari istilah namanya apokaliptik. Bedakan kayak gini ya. Kalau ada kelompok sosial, ada sekelompok orang ya tanda petik garis keras. Wah, kami ini kelompok yang menunggu apokaliptik. Nah itu gini. Mengharapkan atau mempercayai sebentar lagi akan ada sesuatu yang besar, yang sukar. Nah seperti itu ya. Tapi bukan itu. Istilah ini kalau saudara googling ya. Dalam bahasa Inggrisnya apokaliptik. Nah biasanya bahasa Inggris ya. Dipakai C, akhiran C belakang seperti itu. Saudara kan keluar terjemahnya itu ya kiamat seperti itu. Jadi kenapa kenapa orang Kristen memikirkan ini dari kata apokaliptik? Karena ada kata Yunani itu berarti Alkitab bahasa Perjanjian Baru ya. Alkitab Perjanjian Baru yang asli ya, yang dalam bahasa aslinya itu muncul dari apokalipsis. Jadi apokalipsis diterjemahkan dalam bahasa Inggris apokaliptik, tapi dalam bahasa Indonesia ya dibaca apokaliptik itu. Tapi artinya beda. Ya. Berarti apokaliptik itu pengungkapan, penyingkapan atau membuka tabir. Kenapa saya katakan ini dari Alkitab? Karena kata ini, kiamat ini, apokaliptik ini, kalau saudara belajar Alkitab dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, baca Wahyu pasal pertama, ayat yang pertama, kata ini yang muncul pertama kali. Apokaliptik ini. Nah, dalam Alkitab terjemahan baru, apokaliptik ini diterjemahkan Wahyu. Makanya Alkitab kita perjanjian baru, terjemahan baru, ya, teman punya kita yang perjanjian baru, terjemahan baru, Alkitab kita bahasa Indonesia, kasih judul kitabnya Wahyu. Kalau dalam bahasa Indonesia, ayo kita baca ya, yang bahasa Indonesia. Baca 2, 3. Inilah wahyu Yesus Kristus. Nah dalam bahasa asli Yunani ya dikatakan apokalipsis Yesus Kristus. Nah, muncul kata
apokalipsis ini, apokaliptik. Jadi belajarnya dari mana? Bukan belajar dari dunia katakan yang tadi itu loh. Ya, bisa nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, enggak lengkap. Beda. Karena kalau menurut Alkitab, ini diciptakan semuanya ya. Jadi ini wahyu, kalau bahasa Indonesia terjemahnya wahyu ya. Nah makanya kiamat menurut Alkitab, apokaliptik itu, wahyu itu beberapa orang kadang-kadang menyebutnya ini apokaliptiknya Yohanes. Yohanes itu kok yang disuruh Roh Kudus untuk menulis kitab ini ya. Kenapa? Karena merupakan pengungkapan ya, membuka tabir kayak gini kita ya. Kita kan kita nggak tahu. Melalui kitab ini kita dibukakan, kita disingkapkan ya, kita dibukakan tabir tentang akhir zaman atau eskatologi, kemarin kita sudah bahas ya. Nah, sekarang kita bahas tentang kiamat itu kepada Rasul Yohanes. Nah, jadi kalau kita mau memperhatikan kiamat menurut Alkitab yang digambarkan dalam kitab Wahyu, saya bawa saudara kepada kitab Wahyu sekarang. Nah, Wahyu itu 22 pasal. Sering bacakan kitab Wahyu? Nah, kalau saudara bacakan pusing pasti itu. Nanti kenapa pusing saya tunjukkan sama saudara ya. Nah, untuk ngerti 22 pasal ini harus tahu garis besarnya di mana, ayat kuncinya di mana, pembukanya. Nah, di pasal 1 ayat 19 itu untuk memahami kitab Wahyu. Ya, abaikan tanda angka 1, 2, 3, abaikan ya. Abaikan pasal 1 dan tanda kurung pasal 23, pasal 4 sampai pasal 22. Ayo kita baca ayat kunci dari kitab Wahyu untuk membuka tabirnya itu. 2, 3. Karena itu tuliskanlah apa yang kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Sudah saya kasih nomor 1, 2, 3, seenggak-enggaknya saudara bisa paham. Berarti kitab Wahyu itu dibagi 3 bagian. Tuliskanlah apa yang telah. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kan pas, sudah terjadi. Itu pasal 1. Lalu baik yang terjadi sekarang, present, masa kini, itu di pasal 2, pasal 3. Maupun yang akan terjadi sesudah ini, berarti ini belum terjadi. Nanti akan terjadi. Di mana? Di pasal 4 sampai pasal 22. Ya, karena saya pengajar kitab Wahyu. Kalau di S2, S3, nah seringkali orang kalau mau belajar kitab Wahyu, orang menghindari. Tapi mudah untuk melihat kitab Wahyu kalau kita lihat ayat kuncinya. Jadi Wahyu 1:19 ini seperti kalau saudara masuk ruangan besar, nah gimana cara bukanya? Ini kuncinya, pasal 1:19. Kadang saya tunjukkan sama saudara bagannya. Ini memang sengaja bagannya sampai pasal 13. Ya, enggak bisa panjang di belakang, tapi setidak-tidaknya mewakili. Tuliskanlah apa yang kau lihat, sesuatu yang sudah terjadi. Jadi Rasul Yohanes itu dibuang di Pulau Patmos. Dia kerja rodi, roh Musa, ya, ditambang. Dan kalau hari Minggu dia beristirahat, duduk, ataukah waktu itu dia sedang duduk beristirahat, lalu Tuhan bukakan, lihatkan semuanya itu. Ya, yang dia lihat itu Yesus di dalam kemuliaan. Gini. Kalau saudara tahu Rasul Yohanes itu murid yang paling muda ya.
Rasul Yohanes itu juga saudara, kalau dari mama dan mama, saudara sepupu Yesus. Rasul Yohanes itu rasul yang pernah bersandar di dada Tuhan Yesus waktu perjamuan malam terakhir. Yang kita diajari perjamuan kudus. Makanya dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Apa yang kami lihat, apa yang kami saksikan, apa yang kami raba tentang firman hidup, tentang logos Kristus itu. Jadi waktu di dunia Yesus itu bisa disandari sama Yohanes. Yohanes bisa lihat, bisa pegang. Tapi di pasal 1 ini Yohanes gak bisa lihat Yesus. Karena ketika dia melihat Yesus, dia langsung tersungkur. Kenapa? Itu Yesus yang dalam kemuliaan di sorga. Jadi Yohanes sudah gak bisa lihat lagi. Makanya diangkat sama Tuhan, lihat. Bayangkan ya, kayak ginilah contohnya ya. Kalau kita ketemu orang, wah ini teman main kita di kampung. Misalnya, ini contoh ya. Tapi sekarang dia punya kedudukan yang menjulang. Tapi saudara masih bisa lihat. Saudara masih pegang, masih bisa ngobrol. Tapi ini ingat ya, Yesus kan Allah sejati, manusia sejati. Waktu di dunia dia batasi supaya manusia bisa berinteraksi sama dia. Tapi ketika Yesus naik ke surga, kemuliaannya sudah kembali lagi kepada Allah, seperti Allah, karena dia adalah Allah. Jadi suaranya bagai desok air bah, wajahnya bagaikan matahari terik, rambutnya putih metah. Yohanes delosor, wis gak bisa lihat itu seperti itu. Jadi di pasal yang pertama dia bilang menceritakan the vision. Penglihatannya dia bagaimana Yesus yang sudah kembali dalam kemuliaan. Lalu tuliskanlah apa yang terjadi sekarang. Ini sekarang. Ini masa kita. Dari masa Yohanes sampai masa kita sekarang. Present. Sekarang ini. Ini cerita, sebentar ya. Ini cerita tentang 7 jemaat. Jadi saudara dan saya sekarang ini hidup di pasal 2 dan pasal 3. Jadi kalau ada orang bicara ini penggenapan Wahyu pasal 6, ini penggenapan Wahyu pasal 13, ini penggenapan Wahyu pasal 21, nggak bisa. Karena kita sekarang masih hidup di pasal 2, pasal 3. Nah, kalau ilmu cocokologi jadinya seperti itu. Nah kalau saudara mau buka Alkitab, buka di HP saudara. Nah lalu ditulis di sini, saya balik lagi di sini ya. Bagian yang ketiga, yang akan terjadi sesudah ini. Berarti ini akan, masih belum terjadi. Itu dimulai dari pasal 4. Buka Alkitab saudara, Wahyu pasal 4 ayat yang pertama. Ditulis apa di situ? Naiklah, lalu malaikat itu dia bicara kepada saya. Naiklah kemari. Nah itu sedang membicarakan tentang pengangkatan, rapture. Dan kita bergereja belum di rapture. Gereja belum diangkat. Lalu masuk ke pasal 5. Penglihatan di takhta dengan gulungan 7 meterai. Dan anak domba yang disembelih di situ, Yesus Kristus. Itu belum terjadi karena kita belum sampai di sana. Sebelum sampai di sana kita pasti diangkat. Makanya ini yang akan terjadi sesudah ini. Sesudah masa gereja 7 jemaat. Nah lalu hukumannya yang pertama ada 7 meterai. Dibuka meterai 1, kedua, ketiga. Lalu ada 7 sangkakala. Ya. Nah makanya kemarin kita belajar. Tom Horn dia berkata, Antikris sudah muncul. Gak bisa. Itu meterai pertama dibuka, kuda putih, penunggang kuda putih, memakai busur tanpa panah. Ini bukan Yesus, karena Yesus muncul di Wahyu pasal 19 sama-sama kuda putih. Senjata Yesus pedang, ini senjatanya busur. Belum lagi namanya harmonisasi nubuatan. Apa yang ditulis dalam Wahyu itu sebetulnya sudah ditulis dalam kitab-kitab yang lain. Jadi sesudah gereja diangkat, dunia masuk tribulasi,
meterai pertama dibuka, antikris sebagai hadiah hukuman atas dunia. Jadi jangan takut kalau antikris, orang berkata, oh antikris sudah datang, nggak bisa. Karena Wahyu bilang kita masih diangkat dulu, sampai di sana dulu baru antikris akan datang. Jadi kedatangan Tuhan itu buat orang percaya itu nggak menakutkan. Nah masalahnya sudah berpuluh-puluh tahun orang Kristen itu kalau dengar akhir zaman itu ditakut-takutin, betul ya? Saudara dengar akhir zaman, baca ayat akhir zaman takut. Ya karena enggak ngerti. Nah kayak misalnya ya, COVID, wah ini chips, ini penggenapan cawan yang keempat. COVID itu wabah penyakit, bukan penggenapan Wahyu Meterai yang keempat. Nah, kemarin ada hamba Tuhan yang juga cerita ya, John Hagee. Ini penggenapan blood moon meterai yang ke-6. Gak bisa bro, itu akan terjadi nanti di meterai ke-6. Kita sudah di sorga, bukan di zaman gereja. Ingat ya, ini sekarang zamannya 7 jemaat. Lalu tentang apalah, ada lagi situ ya. Tanda 66 di tangan dan di dahi pasal 13. Gak bisa. Itu gak bisa terjadi sekarang sebelum gereja diangkat. Belum lagi tanda besar di langit. Belum lagi bunyi sangkakala. Belum lagi Yerusalem baru, kata Montanus di abad kedua. Jadi tahap apokaliptik menurut Wahyu ada 2. Yang terjadi sekarang ini di masa gereja. Makanya diceritakan, ada kelimpahan, ada penganiayaan, ada yang murtad. Dan yang kedua, yang akan terjadi nanti dari pasal 4 sampai pasal 22. Dimulai dari pasal 4 rapture, pasal 5 ada takhta Allah di sorga, pasal 6 bicara meterai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Lalu bicara ada sangkakala pertama, 2, 3, dan 4, 5. Nah itu makanya saya katakan kemarin. Bahkan sederhana timeline eskatologi. Lihat, zaman akhir itu dimulai dari Yesus datang pertama kali 2000 tahun lalu. Zaman akhir ini gereja termasuk zaman akhir. Balik lagi di sini ya. Nah, dimulai dengan 7 jemaat. Sama seperti ini. Dimulai dari Yesus, gereja berdiri. Sampai kapan? Akhir zamannya, waktu kita diangkat sama Tuhan. Masuk dunia, masuk zamannya antikris, tribulasi. Yesus datang bersama kita, second coming, datang Yesus kedua kalinya bersama kita. Membangun, mendirikan kerajaan 1000 tahun namanya milenium. Nah itu yang disebut akhir zaman. Jadi harus dipahami. Nggak usah takut. Paham? Amin. Banyak orang Kristen, harus gak usah belajar. Ngeluh, angel, harus percuma. Diterangno, ngerti, mari ngono, lali katanya gitu saudara ya. Satu hal yang saudara harus pegang, dengar dulu ya, satu hal yang mesti dipegang. Akhir zaman itu tidak pernah menakutkan orang percaya. Jangan mau ditakut-takutin. Wih hati-hati, nanti antikris datang. Jawab, Alkitab bilang antikris tidak bisa datang kalau kita masih di dunia. Antikris itu akan datang kalau kita sudah diangkat bersama Yesus. Amin. Amin. Harus yakin. Nah itu yang membuat harus tahu ya. Jadi kitab Wahyu adalah satu-satunya kitab apokaliptis yang ada di perjanjian baru. Apa saja isinya? Rahasia. Makanya diungkapkan. Penyingkapan. Tapi juga ada pesimis. Ada orang ngerti, ada orang tidak ngerti. Ada juga bicara saat akhir zaman. Di situ ada peringatan. Ingat ya, kalau kamu tidak mau bertobat, nah, sebetulnya
peringatan yang ada di masa gereja. Masa sekarang ya, Wahyu pasal 2, pasal 3 itu banyak peringatan. Bertobatlah, kembalilah kepada kasih-Mu yang mula-mula. Lakukan lagi apa yang kau lakukan. Kalau tidak engkau akan kuambil kaki Dian yang di padamu. Tapi kitab Wahyu itu juga bicara. Yang menang itu bukan iblis. Kemenangan Allah. Karena di pertengahan misalnya Wahyu pasal 13 ya. Iblis dia dibuang selama-lamanya dari surga. Itu yang kemarin saya terangkan waktu Q&A tentang iblis ya, setanologi itu. Masih ingat tak? Pasti saudara lupa. Yang paling gampang yang kita suka nyanyikan di gereja. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya. Terus kayak apa lagunya? Karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Ceng. Nah itu membicarakan bagaimana iblis gak boleh masuk lagi di penjara. Di sorga. Pasal 21, 22 itu bicara Yerusalem baru, rumah kita. Nah ini juga bicara determinisme, hukum sebab akibat. Kalau kamu percaya, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan. Nah ingat, kita disuruh Tuhan bukan percaya saja, tapi setia, bertahan dan menang. Nah memang ya literatur apokaliptik ini yang paling susah itu ada simbol. Digambarkan seperti ini, ada angka. Jadi kalau di luar kitab Wahyu, ya seperti kitab Daniel. Saya kemarin ngajar kitab Daniel saudara. Yang dengerin itu banyak hamba Tuhan yang suka khotbah. Lalu dengar, waduh Pak, berarti saya ngajarnya salah kapan hari? Nah apa-apa bertobat, saya bilang gitu saudara ya. Saya kasih contoh-contoh ya. Ini masih bagian yang kedua, saya nggak tahu ini berapa serinya ya. Nah banyak orang kesulitan menginterpretasikan kitab Wahyu ya. Menafsirkan nubuatan, ayat-ayat kiamat. Ini seperti karena banyaknya simbol, gambar, angka. Yang menggambarkan peristiwa masa depan dan sulit dipahami. Tak kasih contoh ya dalam kitab Wahyu. Ini juga pernah saya khotbahkan 12 tahun lalu kalau saya lupa. Kalau saudara masih ingat. Ayo dibaca 2, 3. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Bertanduk 10, berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Nah sulit ngerti. Ada simbol. Aku melihat seekor binatang digambarkan. Bertanduk 10. Lihat ya. Berkepala 7. Ada angka. Angka 10. Angka 7. 10 mahkota. Tanya. Siapa binatang ini? Ini cerita tentang apa sih? Ini kapan terjadinya? Ini apa maksudnya? Ini pribadi, organisasi, negara, setan. Banyak pertanyaan orang gak bisa lihat tahu. Makanya kalau baca kitab Wahyu, biasanya saudara nomor 1, tahu enggak? Gak nyantul. Yang kedua, baca takut, ngeri, tapi gak ngerti. Betul ya? Apalagi baca kitab Daniel. Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah sebetulnya kitab Daniel itu, kalau di pasal 7 sampai 12 itu, Tuhan itu sedang menceritakan suatu peristiwa. Tapi dijelaskan detail by detail, tiap pasal ya. Tapi saya bawa saudara kepada pasal 2. Jadi Nebukadnezar sedang bermimpi. Dia panggil ahli-ahli nujumnya, orang-orang bijak.
Tahu enggak yang dipanggil siapa itu? Orang Majus. Harus tahu. Itu dan itu sebabnya di dalam Daniel pasal 2, pasal 4 dan sebagainya, Daniel diangkat sebagai pimpinan. Karena kata-kata yang dipakai di situ, bahasa Alkitab Perjanjian Lama diterjemahkan bahasa Yunani pakai kata magos. Magos itu ya dipakai dalam Perjanjian Baru, yaitu orang Majus. Nah di sini muncul Daniel pertama kali dan dia langsung membuka rahasia itu. Makanya dia disebut orang bijak, pimpinan orang bijak. Makanya Alkitab bahasa Inggris mengatakan wise man. Alkitab bahasa Indonesia, kalau di Perjanjian Baru, itu orang Majus. Oke ya, saya balik lagi. Jadi ketika raja, ayo ceritakan mimpiku, sama artinya. Semua orang bulet, mau dibunuh cuman si Daniel yang bisa jawab. Dia minta sama Tuhan doa, malam-malam Tuhan jawab. Ini loh yang dilihat. Jadi Daniel itu seperti lihat live TV. Apa yang dilihat oleh raja, dia lihat. Ini ayatnya. Kita baca. 2, 3. Ya raja, Tuanku melihat suatu penglihatan. Yakni sebuah patung yang amat besar. Jadi raja itu anggap aja ya kita cuman separuh kakinya atau cuman di jempolnya saja. Raja itu melihat patung ini segede segini. Ya anggap kita di bawah lihat ini seperti ini. Terus 2, 3. Patung ini tinggi, berkilau-kilau, luar biasa. 2, 3. Tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Balik lagi ya. Patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa. Tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Jadi Daniel itu dibukakan sama Tuhan. Makanya wow. Dia diangkat jadi kepala orang Majus, wise man itu ya. Terus, adapun patung itu kepalanya dari emas tua. Jadi patung yang dilihat kepalanya dari emas. Terus, dada dan lengannya dari perak. Oh ini kepala emas, dada dan lengannya dibuat dari perak. Turun lagi, perut dan pinggangnya dari tembaga. Mungkin saudara berkata, ini seperti juara 1, 2, 3 saudara ya. Masih belum. Sedang pahanya dari besi. Lalu lihat, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Next. Sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan dari tanah liat itu. Sehingga remuk. Terus, maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin mengembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Makanya ngerti enggak patung itu apa? Apa artinya emas, perak, besi, tembaga, campurannya. Ini kapan terjadinya? Continue atau terpisah? Pribadi, organisasi, iblis, wana. Lalu masih ada lagi, ini batunya siapa? Nah, jadi apokaliptik itu disebut literatur ya. Literaturnya ditulis itu selalu dengan simbol-simbol dan gambar-gambar dan angka-angka.
Jadi kitab Apokaliptik itu ditulis dengan bijaksana. Siapa yang nyuruh? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus menyuruh Daniel, Roh Kudus menyuruh Yohanes nulis kitab Wahyu, menyamarkan pesannya dalam apa? Dalam gambar, simbol-simbol. Daripada menceritakan, misalnya gini ya, saya balik lagi. Ingat, nah saya ilustrasinya, ini terjemahannya seperti ya. Jadi raja itu melihat kepala emas. Kalau saya kan sudah belajar, ya kepala emas itu ya raja itu sendiri. Kerajaan Babel itu megah, gagah. Dan setelah tuanku datang kerajaan Persia. Kalau ini kan ceritanya enak ya. Nah sesudah itu datang lagi kerajaan Yunani. Dan sesudah itu datang lagi kerajaan Romawi. Dan ada kerajaan campuran. Lalu terungkit batu, ini batu Tuhan Yesus menggambarkan. Dan meremukkan itu semuanya. Dan sehingga hancur remuk dan batu itu jadi batu besar memenuhi. Nah ini bicara, ini kejadian nanti di masa depan. Yesus menjadi penguasa atas seluruh dunia. Balik lagi ya, karena saya sudah belajar. Jadi dia pakai bahasa pesan dan simbol dalam gambar. Menciptakan misteri, detail waktu, detail tempat. Tujuannya bukan bikin bingung, tapi menginstruksikan dan mendorong pengikut-pengikut Tuhan di mana. Dan ingat ya, Yohanes itu sedang ada di pembuangan. Daniel ada di pembuangan. Tuhan cerita sama Daniel, Tuhan tunjukkan penglihatannya, Tuhan juga kasih artinya. Wah, itu nguatin orang yang terima firman Tuhan ini. Tapi yang lain gimana Pak? Makanya saya bilang, kenapa sih pakai simbol? Simbol itu punya 3 keuntungan. Simbol itu seperti kode spiritual. Kebenaran itu disembunyikan dari orang yang tidak percaya. Lihat ya, kenapa? Bacakan dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa Tuhan Yesus cerita dalam bentuk khotbah, dalam bentuk perumpamaan? Sampai muridnya kan datang kan, guru kenapa kau cerita kau pakai perumpamaan? Yesus berkata, nah lihat ya, kamu dikasih rahasia untuk mengerti. Gini, dengerin. Hal tentang menabur, siapa itu penabur? Siapa tanah ini, siapa tanah ini, tanah ini, tanah ini. Di akhir zaman, sekam akan dikumpulkan, lalu dibuang ke dalam neraka. Gandum akan dikumpulkan, dibawa kepada lumbung. Itu orang percaya. Jadi kebenarannya disembunyikan pada orang yang gak percaya. Kayak gini. Kalau Tuhan cerita secara lugas, dihina, diejek. Harus dipahami ya seperti itu. Nah kekuatan simbol itu tidak akan melemah oleh waktu. Kenapa? Selalu ada generasi baru yang masih belajar, masih ngerti. Nah kalau saudara tipe yang menyerah, aku gak ngerti, wes skip, ojo baca kitab Daniel, terus dong selanjutnya. Betul gak? Waktu tiba kitab Wahyu mau baca pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 22 skip saja. Gak bisa. Saudara mulai belajar kepingin tahu ya. Simbol tidak saja menyampaikan, tapi memberikan nilai yang membangkitkan emosi. Oke ya. Jadi kenapa kita belajar? Ini bagian yang terakhir tapi panjang ini. Ya. Nubuatan itu membuktikan Tuhan itu punya otoritas. Kayak gini. Kita sekarang hidup di masa gereja. Saya mau tanya. Saudara tahu gimana dunia diciptakan? Kita baca dalam kitab Kejadian. Saudara tahu nanti dunia akan berakhir. Dari mana kita belajar? Ya belajar kitab Wahyu.
Jadi cerita awal dunia sampai akhir. Nubuatan itu mengungkapkan kuasa dan hikmat Allah. Kenapa? Karena Dia yang Maha Tahu. Jadi banyak hal yang Tuhan ceritakan dalam simbol-simbol itu. Nah, konteksnya dalam ayat ini Tuhan mengarahkan sejarah dunia, umatnya untuk menunjukkan kuasa dan kedaulatannya. Saya kasih tahu, ini contoh ya. Ayat yang kita baca, Yesaya ya, 44 dan 45. Ini contohnya. Ini ya, Yesaya, dia bernubuat itu tahun 700 sebelum Masehi. Di pasal 41, 44, 45, 45 gitu ya. Dia cerita tentang, ayo kita baca. 2, 3. Akulah yang berkata tentang Kores. Dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem. Baiklah ia dibangun dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Berarti gini. Yesaya memperingatkan orang Israel, kalau kamu tidak bertobat kamu akan dibuang. Dan ketika mereka di masa depan dibuang, Yesaya sedang menghibur. Nanti setelah dibuang 70 tahun kemudian ada Raja Persia, Iran ya. Makanya Israel sama Iran itu hubungannya dekat ya sebetulnya. Ya kecuali yang sekarang ini. Ada raja namanya Kores. Cyrus. Dia akan membebaskan orang Israel lalu mengizinkan untuk bangun. Bahkan dibiayai. Wow, saya balik lagi ya. Nah, nubuatan itu membuktikan otoritas Tuhan. Tuhan tahu sesuatu yang belum terjadi ditoto Tuhan satu persatu. Tak kasih contoh yang sederhana. Tahu enggak Herman William Dendels? Dulu bekas penjajah kita. Saya menguji ilmu sejarah saudara. Siapakah Dendels? Ya, yang membangun jalan. Dari mana? Anyer sampai Panarukan, 100 dapat coklat ya. Bayangkan ya, Indonesia sedang dijajah Belanda dan pernah ada gubernur jenderal Hindia Belanda namanya Dendels. Mungkin kalau saya kasih ilustrasi ini ceritanya gini. Bayangkan Dendels ketika tahun 1800 dia nulis, lihatlah ada orang bernama Soekarno tahun 45 akan memerdekakan Hindia Belanda. Istilah anak muda sekarang apa? Amazing gitu saudara ya. Kok bisa gitu ya? Nah ceritanya itu seperti ini. Jadi nubuatan berikutnya. Nubuatan itu mengungkapkan tujuan Allah. Kita akan memerintah bersama Kristus. Gini, Bapak Ibu saya bawa di Kejadian pasal 1, pasal 2. Manusia diciptakan hari ke-6. Disuruh memerintah. Waktu iblis jatuh dalam dosa, dia merusakkan rencana Tuhan ini. Makanya manusia di Kejadian pasal 3 manusia jatuh dalam dosa dan manusia tidak bisa memerintah. Kenapa Yesus datang memulihkan segala sesuatu bukan saja menyelamatkan kita. Nanti di Wahyu pasal 21 ditegaskan pasal 5 kita akan memerintah bersama Kristus. Wow. Jadi akhir zaman itu tidak pernah nakutin orang Kristen. Ini pengharapannya kuat. Kalau Yesus datang kita diangkat. Nanti di akhirnya aku memerintah. Memerintah dunia. Serius. Bisa dibayangkan. Saya jadi gubernur Jawa Timur. Serius ini. Ya, saudara jadi wali kota Surabaya. Nggak usah bikin YouTube-YouTubean saudara seperti Pak Armuji gitu ya. Atau Eri Cahyadi atau begitu. Enggak. Itu benar-benar terjadi seperti itu ya. Nubuatan itu menjadi sarana penginjilan yang luar biasa.
Saya pernah seminar di depan 2 kelompok. Ini mahasiswa Kristen, ini mahasiswa Muslim. 3 hari, 3 malam seminar tentang akhir zaman di Kaliurang. Menjelaskan sama mereka. Saya mewakili Kristen, ada dekan UIN Jogja, mewakili Muslim, ada satu lagi tokoh yang berbeda. Wah, saya cerita tentang kalau tidak percaya Yesus di tribulasi akan terjadi begini-begini. Yang tanya bukan Kristen, yang bukan dalam Tuhan itu yang tanya. Berarti kita dihukum. Ya, lalu gimana los? Percaya Yesus. Simple. Ayo kita baca. 2 Petrus pasal 3 ayat yang kelima. Bahasa Indonesia masa kini. 2, 3. Tuhan tidak lambat memberikan apa yang telah dijanjikannya, walaupun ada yang menyangka demikian. Sebaliknya ia sabar terhadap kamu, sebab ia tidak mau seorang pun binasa. Ia ingin supaya semua orang bertobat dari dosa-dosanya. Nubuat itu memberikan manfaat buat orang percaya apa? Kita punya damai, penghiburan, jaminan. 1 Tesalonika 4:18. Ini ayat-ayat yang saya hafal ya. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ayat 13 sampai 17 sebelumnya itu bicara kita diangkat. Itu penghiburan. Kita punya iman, punya pengharapan, kesabaran. Motivasi untuk melayani Tuhan. Lihat ya, saudara pelayanan, mesti latihan. Yang panitia setahun habis ini rapat lagi. Ya, kasal gitu saudara ya. Di satu sisi, 1 Korintus 15 ayat 8. Jeripayamu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Nubuatan itu memberi manfaat apa lagi? Perspektif kita lihat hidup sama nilai-nilai. Kita dilindungi dari liberalisme. Orang liberal tidak suka belajar. Suka mencemooh ya. Kita proteksi dari materialisme. Begini. Lihat ya. Di Yerusalem baru, rumah masa depan itu penuh kemuliaan. Mengejar kaya, mengejar harta, itu kerjaan kita di dunia. Tapi ingat ya, saudara tidak bisa menyamai. Karena Wahyu bicara, rumah kita di sorga, di Yerusalem baru, jalannya terbuat dari emas murni. Wah, saudara beli emas saja pusing sekarang. 1 gram berapa? Hah? Hampir 3 juta, betul ya? Wah, pusing. Paling pusing nanti kalau ada kawinan, nasi itu juta sagram saudara. Wow. Dihiasi permata, temponya permata, Taman Eden. Wah. Tidak ada bandingnya yang ada dalam dunia ini. Ya, nubuat itu memberi manfaat kita supaya kita hidup kudus. Lihat ya, nasihat firman Tuhan dalam kiamat, ini konteks 2 Petrus 3:11, baca. 2, 3. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu akan hidup. Nah ini gini, dunia ini semuanya dibakar habis sama Tuhan. Berarti kalau ini dibakar habis sama Tuhan, nah konteksnya ya, surga juga dibakar. Kok surga dibakar? Karena iblis jatuh dalam dosa di situ. Nanti Tuhan menciptakan langit baru, surga baru, bumi baru, Yerusalem baru. Makanya suruh kita hidup kudus dalam Tuhan. Makanya satu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Belajar itu nggak pernah ada habisnya. Belajarlah bertumbuh supaya engkau boleh dikuatkan.